Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita berdoa agar pandemi virus corona ini segera menghilang dan berakhir, dan tidak ada lagi pandemi-pandemi yang lain. Serta kita semua, para subscriber dan pemirsa yang budiman, selalu diberikan limpahan rizki, kasih sayang, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, terbebas dari segala macam hutang-hutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur, dengan judul Bayi Lahir. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Hubungan antara sesama para wali Allah sungguhlah sangat dekat. Salah satunya hubungan antara Mbah Kiai Hamid Pasuruan dan Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf dari Kudus, Jawa Tengah. Habib Ja'far dikenal sebagai Habib yang penuh dengan karomah-karomah. Demikian pula Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Sewaktu Mbah Hamid Pasuruan masih hidup, kebiasaan Habib Ja'far Al-Kaf adalah jalan-jalan dan menginap di rumah-rumah yang jelek. Kali ini beliau ingin mampir di sebuah rumah jelek di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah dipersilakan tuan rumah, Habib Ja'far mendapati salah satu penghuni di rumah akan melahirkan. Dinanti 1 jam, 2 jam lebih, sang bayi belum mau keluar juga. Akhirnya bidan pun memvonis kandungan ini harus dioperasi. Seketika itu juga seluruh penghuni rumah sedih bukan kepalang. Duh Gusti, uang dari mana lagi? Untuk makan aja susah, keluh salah satu penghuni rumah. Lalu Habib Ja'far Al-Kaf berkata, "Ini daerah Pasuruan kan?" "Iya," jawab mereka. Kalau memang Mbah Kiai Hamid itu benar-benar seorang wali, maka sebentar lagi beliau pasti akan datang di daerah yang merupakan kekuasaannya ini. Tak butuh berapa lama, tiba-tiba dari arah depan pintu ada orang yang mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Semuanya bergegas menyambut, dan ternyata yang datang adalah Mbah Kiai Hamid Pasuruan dengan membawa bungkusan plastik berisi air putih di tangan beliau. Setelah bersalaman dan berangkulan dengan Habib Ja'far Al-Kaf, Mbah Hamid pun berkata, "Ini ye, pesanan jenengan, langsung diminumkan saja, insya Allah sembuh." Lalu beliau pun langsung pamit. Air putih itu kemudian diminumkan ke ibu yang hamil tadi. Seketika dengan lancarnya, sang jabang bayi pun keluar dan tidak jadi dioperasi. Kisah ini diceritakan oleh beliau Habib Umar Al-Muntohar yang waktu itu ikut menemani Habib Ja'far Al-Kaf. Kiai Hamid adalah realita nyata tentang munculnya seorang hamba Allah yang mempunyai kekuatan ma'rifat billah yang mumpuni dan kekuatan musyahadah atas nur tajalli dengan makam wilayah yang amat tinggi.
Dan kekuatan tersebut tentu tidak mungkin beliau dapatkan dengan serta-merta, tanpa melalui tahapan-tahapan amaliyah dan makomat torekot yang beliau jalani dan beliau istiqomahkan. Setidaknya dari sirah Kiai Haji Abdul Hamid yang dapat kita baca, kualitas amaliyah dan makomat itulah yang selalu beliau pancarkan dalam setiap gerak langkah beliau. Kewaraan, kezuhudan, ketawaduan, kesabaran, keistiqomahan, dan riyadhah. Dan yang jelas, kekuatan makrifat dan wilayah tersebut hingga saat ini telah menjadi hamparan hikmah yang maha luas dan menebarkan harum pada sanubari tiap orang yang mengenalnya. Hingga siapapun tak akan pernah kehabisan untuk mengais suri tauladan atas keagungan akhlaknya dan menempa keberkahan yang telah beliau sebarkan dalam setiap relung hati dan palung hidup kita. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Abdul Hamid, nama asli Kiai Hamid, banyak melakukan suluk torekot secara sirri, seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan khulwat dan dzikir. Tapi kalau ada orang yang datang, beliau pura-pura mantek atau mengetapel agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berkhulwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Hamid dengan dzikir sir bil qalbi dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamar. Hal itu dikarenakan untuk melakukan dzikir dan wirid torekot tersebut. Sampai-sampai kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Beliau bersikap hormat pada siapapun, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat. Semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian kepada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu, sehingga tidak ada yang merasa disepelekan. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.